Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Yosi Ariska. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan analisis pengambilan keputusan terhadap kasus Tari, Rara, dan Nina di perpustakaan yang menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Isi analisis yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus ini. Nilai yang saling bertentangan adalah kebenaran atau kejujuran melawan kesetiaan. Tari dihadapkan pada nilai kebenaran di mana ia harus mengembalikan hak milik orang lain. Berarti dia harus jujur. Namun hal itu berbenturan dengan nilai kesetiaannya sebagai sahabat kepada Rara yang sering menolongnya. Langkah kedua, menentukan siapa yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat dalam situasi ini adalah Tari sebagai saksi mata yang mengalami dilema, Rara siswa yang mengambil dompet sebagai pelaku, Nina pemilik dompet yang kehilangan atau korban, Bu Sri guru perpustakaan, pihak otoritas sekolah. Langkah yang ketiga, kumpulan fakta-fakta yang relevan. Rara menemukan dompet milik orang lain dan memasukkannya ke tasnya dengan niat mengambilnya. Dompet tersebut dipastikan milik Nina berdasarkan pengumuman Bu Sri. Tari melihat dengan mata kepala sendiri tindakan Rara. Rara adalah sahabat baik Tari yang sering membantunya belajar dan berbagi bekal, sehingga Tari takut merusak persahabatan jika ia menegur dan melapor. Langkah keempat, pengujian benar atau salah. Uji legal. Apakah ada pelanggaran hukum? Ya, tindakan Rara mengambil barang yang bukan miliknya adalah bentuk pencurian atau penggelapan. Uji peraturan atau kode etik. Ya, Rara melanggar tata tertib sebagai mengenai kejujuran, tata tertib sekolah mengenai kejujuran dan akhlak mulia. Uji institusi. Hati nurani tapi pasti merasa tidak nyaman dan gelisah karena ia tahu membiarkan pencurian adalah tindakan yang salah. Uji publikasi. Jika kejadian ini viral atau dipublikasikan di mading sekolah, Tari dan Rara pasti akan merasa sangat malu. Uji panutan. Jika panutan atau idola Tari berada di posisinya, sang panutan pasti akan memilih tindakan yang jujur dan mengembalikan dompet tersebut. Langkah kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Paradigma yang terjadi pada Tari adalah kebenaran lawan kesetiaan. Benar jika Tari melaporkan kejadian itu demi keadilan bagi Nina. Namun di sisi lain, Tari merasa benar jika ia melindungi sahabat yang selalu baik kepadanya. Langkah keenam, melakukan prinsip resolusi. Prinsip yang paling tepat digunakan oleh Tari adalah kombinasi. Berpikir berbasis peraturan. Tari tahu bahwa aturan kejujuran di sekolah harus ditegakkan. Berpikir berbasis rasa peduli. Tari peduli pada kerugian Nina, sekaligus peduli pada nasib Rara agar tidak tumbuh menjadi pribadi dengan karakter yang buruk di masa depan. Langkah 7, investigasi opsi trilema. Tari tidak harus langsung melaporkan Rara ke Bu Sri di depan umum yang akan mempermalukan Rara. Opsi trilemanya adalah Tari menarik Rara ke tempat sepi, berbicara dari hati ke hati secara privat.
Tari mengatakan bahwa ia melihat kejadian tersebut, mengingat Rara dan memberikan kesempatan kepada Rara untuk menyerahkan sendiri dompet tersebut kepada Bu Sri. Misalnya dengan alasan, "Bu, saya menemukan ini tertinggal di bawah kursi. Sepertinya ini yang dicari Nina." Dengan cara ini, dompet kembali, nama baik Rara terselamatkan dan persahabatan mereka berpeluang besar tetap utuh. Langkah ke-8, buat keputusan yang diambil Tari adalah, maksudnya langkah 8 buat keputusan yang diambil Tari adalah menegur Rara secara pribadi, menyadarkannya dan mendesak Rara untuk mengembalikan dompet tersebut sendiri. Jika Rara tetap menolak keras, barulah Tari bertindak tegas dengan menyampaikannya kepada Bu Sri secara tertutup. Karena kebenaran harus diletakkan di atas kedekatan personal. Langkah ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Keputusan ini sudah tepat, bijak, dan berintegritas. Tari menjunjung tinggi keadilan bagi Nina, tidak melanggar aturan moral, namun tetap menunjukkan empati dan usaha membina, bukan menghukum kesalahan sahabatnya. Keputusan ini mendidik Rara untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Demikian analisis 9 langkah pengambilan keputusan dari saya sebagai calon pemimpin pembelajaran. Kita harus mampu membimbing siswa maupun guru dalam menyelesaikan dilema dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.